Baik, sebelum dimulainya pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak absen dulu ya. Amri Sawab, saya sama Selviana, Mbak Irma Sari, Mbak Nurlaini. Apakah ada yang nggak berangkat pada hari ini? Ada. Siapa? Dinda, Pak. Kenapa ini? Sakit, Pak. Ya, semoga yang sakit diberi kesembuhan ya. Amin. Ada yang tahu nggak hari ini tuh mau belajar materi tentang apa? Belum, Pak. Ada yang tahu kerjasama nggak? Kerja bareng-bareng, Pak. Ya betul, kerjasama itu suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih ya untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, kerjasama ini tuh ada kaitannya dengan materi yang akan dibahas pada pagi hari ini ya, pada hari ini ya. Ya, Pak. Yaitu kerjasama yang ada di dalam fikih muamalah. Ada yang tahu nggak apa itu materinya? Pak. Materinya yaitu musyakoh. Ada yang tahu musyakoh? Enggak, Pak. Musyakoh itu sama tadi ya, sama kerjasama. Itu musyakoh itu kerjasama yang dilakukan itu kerjasama antara pemilik kebun dengan pengelola atau pekerja. Maksudnya itu musyakoh ini itu seperti misal ya, kayak Pak Guru punya tanah, kemudian teman-teman jadi pekerja atau yang mengelola tanah tersebut. Nanti hasilnya itu dibagi dua seperti itu. Nah, dalam musyakoh ini itu berasal dari asyaki, yang artinya itu menyirami atau mengairi. Nah, menurut fikih sendiri itu musyakoh itu artinya itu akad pemilik tanah yang bekerjasama dengan pengelola atau pekerja untuk mendapatkan suatu hasil atau membagi hasil panen tersebut. Kemudian ada dalil tentang musyakoh itu dari hadis Bukhari 2359 yang berbunyi, An Ibnu Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaybar ala ayya maluha diwalihim wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam syatroma yakhruju minha. Nah, dalil ini itu menjelaskan bahwa dari Ibnu Umar itu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan kerjasama akad musyakoh dengan penduduk Khaybar dengan imbalan setengah dari hasil panen tanaman tersebut. Kemudian itu menurut ijma dari ulama ya, ulama juga berpendapat bahwa musyakoh ini itu disetujui karena saling menguntungkan. Kemudian ada rukun dan syarat musyakoh. Rukunnya yaitu yang pertama itu pihak yang berakad. Pihak yang berakad ini yang dimaksud itu yang mempunyai tanah tersebut dan pekerja atau amil yang mengelola tanah tersebut. Yang kemudian yang kedua itu ada objek akadnya. Apa objek akadnya? Objek akadnya itu berupa ya seperti tadi tanah dan tanaman yang akan ditanam tersebut.
kemudian yang itu kesepakatan imbalan. Nah, kesepakatan imbalan ini itu ya pembagian dari hasil panen tersebut, misal kayak setengah, sepertiga, atau seperempat, tergantung kesepakatan antara pemilik tanah tersebut dan dengan pekerja tersebut. Kemudian ada syarat musyawarah ya. Yang pertama itu tanaman sudah ada atau jelas ya, sudah ada atau jelas akan berbuah. Ya, ini adalah menjadi syarat penting juga dalam musyawarah, karena ya pasti harus dalam kerjasama ini tuh harus tanamannya itu harus menghasilkan atau berbuah gitu. Kalau tidak berbuah itu tidak boleh melakukan namanya musyawarah. Kemudian yang kedua itu kesepakatan dilakukannya itu sebelum tanaman mulai berbuah. Nah, semuanya itu harus dilakukan ya, karena kan setiap kerjasama itu harus adanya itu kesepakatan tanaman apa yang akan ditanam di tanah tersebut. Kemudian yaitu yang ketiga itu kedua belah pihak itu harus cakap. Kemudian ada lagi jangka waktu ya, jangka waktu musyawarah itu harus jelas. Jadi yang keempat ini juga harus menjadi syarat karena syarat ini juga penting karena jangka waktu yang harus dilakukan itu kapan dan sampai kapan gitu. Nah, mungkin dari ini mungkin sudah paham atau belum? Belumnya di mana? Sudah paham atau belum tentang musyawarah? Istilahnya Pak. Ya. Itu kan syaratnya salah satunya tanaman tidak ada atau jelas akan berbuah. Nah, misalkan Pak, kalau ditanam kan sudah ditanam tapi tidak berbuah, lalu bagaimana Pak? Kalau tidak, maksudnya ya walaupun tanamannya itu yang menghasilkan buah tapi tidak berbuah gitu. Itu sudah menjadi risiko tentang musyawarah ini. Entah itu bisa jadi risiko bisa jadi kayak tentang alam gitu, kayak misal banjir atau itu pasti tanaman akan melayu apa gimana itu karena kena kebanyakan air gitu, jadinya nggak berbuah. Ya itu juga sudah menjadi resiko bagi antara ini dalam musyawarah. Kemungkinan terus sudah paham belum? Sudah. Terus ada tahu nggak kesimpulan dari musyawarah ini? Tadi yang pertama, ayo kerjasama apa tadi musyawarah? Kebun, bulan. Oh iya betul lah. Baik, kalau sudah
paham. Mungkin cukup ya pembelajaran pada hari ini ya. Iya Pak. Ya, Pak. Sebelum diakhiri pembelajaran ini, Bapak akan memberi tugas kalian untuk menjawab atau mengerjakan LKS halaman 28 minggu depan dikumpulkan ya. Iya Pak. Baik, kalau sudah paham atau sudah cukup paham tentang ini, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat ya bagi teman-teman ya. Amin. Baik, kalau gitu Bapak akhiri. Wassalamualaikum